Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Eva Pramasari dari kelas R2G Universitas Indraprasta PGRI dengan jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di video kali ini saya akan membahas tentang pendidikan di Indonesia. Kenapa saya memilih untuk membahas pendidikan di Indonesia? Ya, karena menurut saya pendidikan di Indonesia itu sudah berkembang. Bisa kita lihat video berikut ini. MPR. Apa kepanjangan dari MPR? Apa kepanjangan dari MPR? Enggak. Kenapa dia minum? Dari video tersebut bisa dilihat bagaimana pendidikan di Indonesia saat ini. Anak SMA saja tidak tahu akan kepanjangan dari MPR. Sungguh miris pendidikan di Indonesia. Dan kemarin saya sempat mendengar berita bahwa salah satu sekolah di daerah bisa membaca. Dan Ratusan pelajar SMP di Buleleng gak bisa baca akibat medsos atau pola pendidikan kita. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Disdikpora Kabupaten Buleleng, Bali mencatat sebanyak 363 pelajar SMP di Buleleng tidak bisa membaca. Rinciannya 155 murid masuk kategori tidak bisa membaca dan 208 murid masuk kategori tidak lancar membaca. ada juga video di TikTok yang mana siswanya itu tidak bisa membaca, sedangkan ya bisa dilihat video selanjutnya. 4 dibagi 3 16 dibagi 4 28 dibagi 4 Sedangkan di tahun 2022 sekitar 273 juta manusia hidup di Indonesia dengan 52 juta siswa, 3 juta guru, dan 217.000 sekolah yang ada di Indonesia. Indonesia menjadi negara dengan sistem pendidikan terbesar keempat di dunia. Tapi kenapa kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat rendah? Apa yang salah dari pendidikan kita saat ini? Menurut saya pribadi, kualitas pendidikan di Indonesia masih rendah ya karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya yaitu ketimpangan pendidikan antara di daerah perkotaan dan di daerah perdesaan, terutama di daerah pelosok atau di daerah pedalaman. Ketimpangan pendidikan Indonesia jelas kerasa banget antara perkotaan dan perdesaan. Ya karena anak-anak yang sekolah di daerah perkotaan, terutama di daerah wilayah Jawa seperti Jakarta ataupun Bandung, mereka sudah tentu sekolah di kelas yang enak, nyaman, terus fasilitas yang sangat-sangat memadai, terus mereka juga diajarkan oleh guru yang umumnya berkualitas baik. Mereka juga didukung oleh teknologi yang canggih, terus perkembangan informasi yang menurut saya di daerah perkotaan itu lebih cepat gitu kan. Terutama ketika perkembangan kurikulum, pasti yang terutama tahu akan kurikulum itu ya mereka yang sekolah daerah-daerah perkotaan. Tapi coba Anda bandingkan anak-anak yang sekolah di daerah pelosok seperti di daerah Papua, pedalaman Kalimantan, ataupun di beberapa daerah di Nusa Tenggara. Mereka harus melewati jalan belasan kilometer hanya buat sampai ke sekolah. Belum lagi
akses jalan yang mereka tempuh itu tidak selalu mulus gitu kan, bukan seperti di daerah perkotaan yang dimudahkan oleh akses jalan yang sudah rapi, yang sudah tertata baik, tapi berbanding terbalik dengan di daerah pedesaan. Mereka harus melewati jalan yang sangat-sangat jelek, terus mereka juga ada juga yang melewati sungai dengan kapal kecil mereka. Terus mereka yang sekolah di daerah pedalaman juga memiliki fasilitas yang menurut saya jauh dari kata memadai ya, terutama mereka kekurangan buku, terus guru, apalagi bangunan sekolah mereka yang bisa dibilang tidak layak lagi, hampir roboh gitu kan. Sedangkan pendidikan merupakan salah satu aspek fundamental dalam pembangunan suatu bangsa Indonesia. Bagaimana suatu bangsa itu akan berkembang jika pendidikannya saja jauh dari kata baik gitu kan. Tapi di balik itu semua, pemerintah juga sudah mengupayakan agar pendidikan di Indonesia jauh lebih baik. Ya, berikan apresiasi buat pemerintah di Indonesia gitu kan. Tapi dari saya pribadi, semoga pemerintah bisa lebih ketat lagi, bisa lebih tegas lagi agar sistem pendidikan Indonesia itu jauh lebih baik dari sekarang, apalagi di daerah pedesaan gitu kan. Ya kalau dilihat di daerah perkotaan mereka sudah nyaman banget gitu kan, tapi berbanding terbalik dengan pendidikan yang ada di daerah pelosok. Dan di tanggal 2 Mei kemarin bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional ya, semoga pada tanggal 2 Mei kemarin pemerintah bisa lebih tegas lagi dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pendidikan yang layak lagi kepada mereka yang ada di daerah pedalaman, ya agar kualitas pendidikan di Indonesia jauh lebih baik lagi gitu kan. Dan saya memiliki satu pertanyaan gitu kan, apakah momen kemarin, tepatnya Hari Pendidikan Nasional itu bisa membuat pemerintah Indonesia, membuat pendidikan di Indonesia itu berubah menjadi lebih baik lagi? Ya saya tidak tahu, tapi semoga saja gitu kan. Dan bisa kita lihat Indonesia itu sudah 8 kali berganti presiden, berbagai macam kurikulum diterapkan, tapi kenapa hal fundamental pendidikan di Indonesia belum bisa diselesaikan oleh negara sendiri? Tapi ya kita sebagai generasi muda tetap harus memiliki upaya dari diri kita sendiri gitu kan. Ya terutama kita harus memiliki kualitas diri yang baik, yang mempunyai value yang jauh lebih baik gitu kan. Walaupun memiliki keterbatasan, ya setidaknya kita memiliki kualitas dalam diri kita sendiri itu baik. Dari value kita, intinya ya kita bisa meningkatkan diri kita lebih baik lagi. Semoga Hari Pendidikan Nasional kemarin bukan sekedar peringatan rutin setiap 2 Mei, tetapi juga sebagai renungan buat kita semua agar dapat memberikan arah dan kualitas pendidikan kita lebih baik lagi. Sekian tugas berbicara saya, yaitu monolog. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya Iva Pramasari, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.